Baik, perkenalkan nama saya Niloya Nintan dengan NIM 23055111017. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau memperagakan bagaimana cara menggunakan MS Project. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginput RAB suatu proyek ke dalam MS Project. Langkah pertama, tentu saja kita harus mempersiapkan RAB yang akan kita gunakan. Di sini RAB yang akan saya gunakan adalah RAB dari pekerjaan pembangunan rumah tinggal sederhana satu lantai. Selanjutnya kita masuk ke MS Project-nya. Blank Project, lalu kita pilih File, Option. Nah, kita masuk ke Display. Pada Display, di bagian currency-nya ini kita pastikan pilihannya itu sudah IDR atau Indonesian Rupiah. Lalu kita ke Schedule. Nah, pada Week Start On-nya ini kita rubah ke Monday. Lalu default start time-nya, saya tetap mengikuti default-nya, yaitu pukul 8 sampai pukul 5 sore. Untuk jam per harinya juga saya tetap mengikuti default, yaitu 8 jam per hari. Untuk jam per minggunya juga tetap saya mengikuti default, 40. Dan days per month-nya juga saya tetap mengikuti default, yaitu 20 hari per bulan. Nah, pada bagian work is entered ini jangan lupa dipastikan agar dalam bentuk hours atau jam. Lalu, oke. Lalu kita masuk ke project information. Nah, pada bagian ini kita menentukan kapan project kita akan dimulai. Jadi di sini saya akan memilih memulai proyek saya pada bulan Juni 2026. Saya pilih tanggal 1. Pada bagian kalender, kita harus memastikan kalendernya itu standar. Lalu, oke. Nah, sudah terlihat di sini ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini menandakan bahwa pada bagian ini kita memulai proyeknya. Di sini terlihat garis putus-putusnya terdapat pada tanggal 1 Juni 2026. Lalu kita klik klik kanan bagian sini, lalu change working time. Nah, pada bagian ini kita dapat menentukan libur di bulan yang sudah kita pilih. Kita ke bulan Juni 2026, lalu kita pilih tanggal 17. Sini kita masukkan Idul Adha. Untuk startnya itu tetap tanggal 17 bulan Juni 2026 dan finishnya juga 17 Juni 2026. Lalu kita ke work weeks. Di sini kita mengatur jam kerjanya setiap harinya. Lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini saya akan melakukan pekerjaannya itu setiap hari. Jadi saya akan blok semua hari. Lalu saya set days yang di sini. Lalu untuk jamnya saya akan mengikuti default, yaitu pekerjaan dimulai pukul 8 pagi sampai 12 siang, lalu istirahat sejam dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 sampai 17.00. Lalu kita klik OK. Lalu OK. Nah, kita tunggu. Nah, sudah terlihat di bagian sini ada bagian yang warnanya sedikit berbeda. Terlihat warna abu-abu. Di sini itu menandakan bahwa ini adalah hari libur yang telah saya tentukan tadi, yaitu tanggal 17 Juni 2026. Kita lanjut ke sini, text name. Nah, pada bagian sini kita harus menginput rincian pekerjaan yang terdapat pada RAB. Jadi kita masuk ke Excel terlebih dahulu, lalu kita salin pekerjaannya. Lalu kita tempelkan di sini. Paste spesial, terus data, oke. Nah, sudah. Lalu kita ke Gantt chart format. Nah, pada bagian ini kita centang outline number-nya sama project summary text. Nah, project-nya ini kita harus menuliskan judulnya. Jadi karena proyek yang saya gunakan adalah rumah satu lantai, jadi saya berjudul rumah satu lantai Pak Narafid gitu misalnya. Nah, di sini terlihat di bagian depan setiap pekerjaan itu ada nomor. Terus kita perlu mengkelompokkan pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam satu kelompok. Misalnya, pekerjaan nomor urut 2 ini sampai nomor urut 10, karena dia merupakan bagian dari pekerjaan persiapan, maka kita perlu kelompokkan dengan cara indent. Nah,
Jadi mereka pekerjaan 1.1 sampai 1.9 tersebut sudah termasuk ke dalam pekerjaan 1 atau pekerjaan persiapan. Begitu pula dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kita indent sampai pekerjaan terakhir. Jadi tujuannya ini untuk mempermudah dilihat dan membuat susunannya terlihat lebih rapi. Kita indentkan. Kita lakukan ke semua pekerjaan sampai bawah. Nah, oke, sudah terlihat. Total itu ada 14 kelompok pekerjaan. Oke, selanjutnya kita perlu membuat kolom baru. Pada Add New Column, kita klik kanan, lalu Custom File. Nah, pada bagian teks satunya kita rubah menjadi satuan. Lalu oke. Lalu kita beralih ke number. Number satunya kita rename menjadi volume. Oke. Lalu kita ke cost. Cost 1 kita rename menjadi harga satuan. Oke. Lalu cost 2 kita rename menjadi harga total. Nah, untuk custom atributnya kita rubah ke formula. Oke. Lalu kita masukkan formula atau rumusnya. Kita klik insert. Harga total itu berarti kita perlu ke number, custom number, lalu pilih volume. Volume dikalikan dengan, kita cari lagi insert, kita ke cost, custom cost, harga satuan. Jadi harga total merupakan volume dikalikan dengan harga satuan. Lalu kita klik OK. Oke. Lalu pada ini kita centang roll up-nya dan kita pilih sum. Lalu kita kembali lagi ke number. Number 2-nya kita rename menjadi bobot. Kita juga jadikan formula. Lalu formula kita masuk ke rumusnya di mana bobot merupakan kita klik cost, custom cost. Bobot merupakan harga total dibagi dengan total biaya pekerjaannya. Itu di Excel nyatanya ada ini dia. Kita langsung masukkan saja. Lalu kita kali dengan 100. Oke. Lalu pada bagian roll up juga kita centang dan kita pindah ke sum. Lalu kita oke. Lalu kita sekarang mengeluarkan kolom yang sudah kita buat tadi. Kita klik satuan, enter. Lalu kita klik volume, ketik volume, enter. Harga satuan, enter. Harga total dan bobot. Lalu kalau sudah dikeluarkan semua kolom yang kita buat, kita tata, pindahkan atau posisikan. Untuk ini pertama volume akan saya pindahkan ke samping item pekerjaannya. Kita kecilkan saja sheet-nya. Lalu satuan kita pindahkan ke samping volume. Kita kecilkan sedikit. Lalu bobot akan saya pindahkan ke samping satuan. Bobotnya juga kita space-nya kecilkan saja.
Lalu kita memindahkan harga satuan. Harga satuannya kita letakkan samping bawah saja. Dan harga totalnya kita pindahkan di samping harga satuan. Nah, setelah itu kita perlu memasukkan volume sesuai dengan RAB di Excel. Kita salin volumenya. Lalu kita tempel di sini. Nah, sudah. Lalu kita juga memerlukan satuannya. Satuannya kita salin juga dari Excelnya. Kita salin. Lalu kita paste. Oke, sudah. Dan kita juga perlu menyalin harga satuannya. Kita salin harga satuan. Kita masukkan. Nah, dengan kita memasukkan harga satuan, maka harga total dan bobot juga otomatis keluar, karena kita sudah memasukkan rumus di bagian formula tadi. Lalu di sini kita memasukkan durasinya. Durasi juga sudah ada di data Excel, jadi kita copy. Kita paste di sini. Nah, sudah. Apabila durasinya sudah, langsung kita memasukkan predesesornya. Sebelumnya saya juga sudah menentukan predesesornya, dan predesesornya saya taruh di Excel, dan sekarang kita tinggal salin dulu. Lalu kita bawa ke sini. Kita tempel, paste spesial, text data, oke. Nah, sudah. Ini adalah predesesornya. Sudah semua. Nah, ini di pekerjaan pertama, mengapa predesesornya kosong? Karena pembersihan lahan merupakan pekerjaan pertama, jadi dia tidak perlu menunggu suatu pekerjaan lainnya selesai untuk dia dilakukan gitu. Jadi dia adalah pekerjaan pertama, jadi dia tanpa predesesor. Untuk selanjutnya ini pekerjaan kedua di baris ketiga ini, predesesornya itu pekerjaan dengan nomor urut 2. Jadi pekerjaan nomor urut 3, pemasangan pagar sementara itu bisa dilakukan apabila pekerjaan nomor urut 2 atau pekerjaan pembersihan lahan ini sudah selesai dilakukan. Begitu pula dengan semua pekerjaan lainnya di bawah. Nah, untuk yang ini, pekerjaan nomor urut 5, predesesornya 3SS. Yang artinya, dia ada hubungan ketergantungan start to start dengan pekerjaan nomor urut 3. Pekerjaan nomor urut 3 yaitu pemasangan pagar sementara. Jadi, pemasangan pagar sementara ini bisa dilakukan berbarengan dengan pemasangan papan nama proyek. Selanjutnya, kita memasukkan, ini. Untuk start dan finish-nya, agar dapat muncul harinya atau tanggalnya, kita perlu melakukan ini, auto schedule. Nah, dengan kita mengklik auto schedule, di sini langsung terlihat start dan finish dari setiap item pekerjaannya. Di sini juga dapat muncul bar chart-nya. Nah, seperti ini gambarannya. Lanjut kita membuat research name-nya. Nah, pada bagian research name, kita harus masuk dulu ke bagian research sheet. Nah, ini dia tampilan research sheet-nya. Pada bagian research name, kita perlu memasukkan rincian pekerjaan yang sebelumnya ada di tampilan sebelumnya. Kita masuk lagi ke Gantt chart-nya. Nah, pekerjaan ini kita salin dulu semuanya. Lalu kita tempelkan
di research sheet bagian research name. Paste. Nah, sudah. Dan sudah keluar. Lalu kita juga perlu mengubah di bagian sini. Kita blok dulu research name-nya. Lalu kita ke research information. Nah, pada bagian tipenya ini kita rubah ke material. Lalu oke. Nah, pada material bagian sini kita perlu memasukkan volumenya. Kita lagi kembali ke tampilan sebelumnya. Kita salin volumenya. Lalu kita tempel di research sheet-nya. Material, kita tempel paste. Nah, ini dia. Ini dia volumenya. Kita juga perlu memasukkan harga satuannya di sini. Di STD rate-nya. Kita masukkan harga satuan, kita kembali lagi ke tampilan sebelumnya. Kita salin harga satuan. Nih, harga satuan. Harga satuannya kita salin semua. Lalu kita tempelkan di research sheet tadi, bagian ini. Nah, sudah. Ini dia tampilan dari research sheet-nya. Lalu selanjutnya kita perlu mengcopy semua ini di research name. Kita copy semua, salin. Lalu kita kembali ke Excel. Kita buatkan sheet baru. Nah, di sini kita paste saja. Nah, kita panjangkan sedikit, lalu kita, nah, sudah terlihat semuanya. Lalu kita juga perlu mengcopy volume yang sudah ada di MS Project tadi. Nah, volumenya ini kita copy. Ctrl+C. Lalu kita salin di Excel. Paste saja langsung. Nah, sudah terlihat. Jadi selanjutnya kita perlu di bagian sini kita perlu memasukkan formula baru. Jadi di mana formulanya itu sama dengan pekerjaan persiapannya dan lalu petik 2 kurung kotak, petik 2 lagi, dan baru material labelnya, lalu dan lagi, petik 2 lagi, tutup kotak, petik 2 lagi, enter. Nah, selanjutnya ini kita tarik saja ke bawah agar semua pekerjaan terdeteksi dengan formulanya. Nah, sudah. Selanjutnya pekerjaan yang ini nih kita salin semua. Rincian yang ini kita salin semua. Kita kembali ke MS Project. Namun kita nempelnya di bagian research name yang di tampilan sebelumnya. Kita kembali ke Gantt chart. Nah, kita cari research name. Nah, di sini kita tempel yang sudah kita copy dari Excel tadi. Paste spesial, text data, oke. Nah, sudah keluar. Jadi dia otomatis juga langsung terlihat di bar chartnya di sini. Langsung terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau mengeluarkan cost-nya. Jadi di sini kita langsung ketik aja cost, enter. Nah, sudah terlihat ini dia cost-nya. Jadi apabila formula kita benar, maka cost yang di sini dan di sini akan sama. Bisa dilihat. Selanjutnya kita ke Gantt chart formatnya, kita centang critical text. Nah, di bar chartnya terlihat ada perbedaan warna yaitu merah dan biru. Lanjut kita text style. Lalu all-nya kita rubah ke critical text. Lalu color-nya kita rubah ke merah. Oke. Nah, terlihat di sini pekerjaan yang berwarna merah merupakan pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke critical text atau yang berada dalam jalur kritis. Seperti itu. Lalu untuk melihat cash flow-nya, kita pergi ke report, lalu cost, cash flow. Nah, pada bagian ini, yang ini kita geserkan saja.
menepi. Lalu bagian gambarnya kita gedekan saja, perbesar. Nah, lalu kita klik edit di sini. Edit. Nah, quartersnya ini kita rubah ke weeks, dan date formalnya kita rubah ke 1, 2, 3, 4 from start. Lalu oke. Nah, ini dia tampilan kurva S dan cash flow dari RAB proyek yang saya gunakan tadi. Seperti ini tampilan cash flow-nya. Ya, bisa dilihat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.